Dan satu pun dan Jumaat itu memang lentingan Jumaat itu memang cukup, memang minta dipertahankan. Kayak masih klasik ya, dengan kondisi yang memang masih natural. Satu kita itu bagaimana amal orang gitu, harus dipertahankan sedapat mungkin. Desa Jeruju Besar berada di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Memiliki luas lebih kurang 2.000 meter persegi. Desa Jeruju Besar memiliki 5 dusun, yaitu Dusun Karya Mulia, Dusun Karya Bersama, Dusun Karya Bakti, Dusun Karya Tani, dan Dusun Karya Utama. Secara administrasi, desa ini berbatasan langsung dengan Desa Sungai Kupah di sebelah utara, Desa Sungai Itik di sebelah selatan, Desa Sungai Rengas di sebelah timur, dan Laut Natuna di sebelah barat. Masyarakatnya hidup rukun dan damai dari beragam suku dan agama. Di desa ini terdapat sejumlah rumah ibadah, salah satunya Masjid Jamiatul Muslimin. Masjid ini sudah berusia cukup tua dan menjadi saksi penyebaran Islam di Desa Jeruju Besar. Kaitan dengan Masjid Jamiatul Muslimin ini memang adalah masjid yang paling tertua ya di Desa Jeruju Besar. Nah, terkait tentang sejarah berdirinya juga emang lebih tua dari sejarah berdirinya desa. Nah, ini ditandai dengan adanya beduk yang ada di masjid tersebut, yang mana beduk itu memang satu pohon dengan masjid yang ada di Keraton Pontianak. Nah, itu beduknya itu dia satu pohon dibuat menjadi 3 potongan. Itu yang pertama di Keraton Pontianak, kemudian yang satunya di Jeruju Besar, kemudian yang satunya itu di Desa Tanjung Saleh. Nah, berdirinya Masjid Jamiatul Muslimin ini memang lebih lama dibanding dengan berdirinya Desa Jeruju Besar. Sementara Desa Jeruju Besar itu di tahun 1862. Nah, lebih lama dari sejarah berdirinya desa. Jadi ada masjid, sudah ada masjid, baru adanya Desa Jeruju Besar. Jadi memang sudah ada kehidupan masyarakat di tempat ini sebelum dikukuhkan menjadi desa. Nah, waktu itu belum menjadi masjid, tapi dikatakan masyarakat itu namanya langgar. Nah, kalau desa juga gitu. Desa waktu itu bukannya namanya desa, tapi dikatakan kampung Jeruju Besar. Umurnya ini udah hampir boleh dikatakan itu 400 tahun lah. Dia dari yang tahunnya kita tahu cuman 1700 lebih. Nah, kalau ke sejarah-sejarahnya tuh, kalau yang paling tuh kegiatan-kegiatan tuh ya dari dulu. Kalau yang paling kekal itu maulidnya itu tetap Senin terakhir. Itu tetap kita adakan maulid nabinya. Kalau Istiqlal kan 12-nya. Kalau kita hari Senin terakhir bulan maulid.
Nah, itu tidak pernah meleset. Kalau Ramadannya, nuzul Qurannya tetap 15 Ramadan kita laksanakan. Yang zaman itu ketua masjidnya Ustadz Baidawi Bukhari, yang boleh dikatakan karena ini mau dimatikan, Masjid Jami diganti dengan Masjid Al-Muhajirin yang berada di samping kantor desa. Itu tahun itu begitu itu mau diaktifkan, ini mau diambil jam 5 sore, kita pertahankan. Pengurus masjid itu Al-Muhajirin mau coba ngangkat ini, tidak bisa terangkat. Hanya kita pertahankan sampailah saat ini. Cuman kalau untuk pembangunan selama ini semua itu hasil dari tok Jumat, yang setiap Jumat hasilnya dapat 200, 400, itulah yang kita bangunkan. Kalau dari pemerintah belum pernah dapat. Masjid Jamiatul Muslimin ini berlokasi tak jauh dari kantor desa Jeruju Besar dan pasar Jeruju Besar yang menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi warga. Bangunan masjid cukup besar dengan luasan yang mampu menampung hingga ribuan jemaah. Beberapa bagian masjid masih asli dan tidak diubah. Beberapa bahan bangunan juga masih menggunakan bahan lama. Pengurus masjid dan masyarakat setempat sepakat untuk tidak mengubah bentuk masjid hingga bagiannya untuk memberikan penghargaan dan penghormatan kepada pemilik bangunan di masa lampaunya. Jadi itulah, jadi kami ini swadayanya dari umat lah. Itulah yang kami laksanakan dengan sesuai dengan anunya. Dan masjid ini pun udah 3 kali direnovasi, 3 kali. Jadi ini dah tinggal yang ini tiang yang ada yang tengah ini tiang tepi. Nah, kalau yang udah ke tepi parit. Nah, inilah dia. Jadi inilah dia yang dilanjutkan karena dipertahankan, inilah yang kami mampu, yang kami pertahankan yang ada ini sebagai lantai belian masih asli, masih itulah dia. Jadi kalau yang lain tuh ya udah ndak anu lah, pintu itu kiri kanan masih yang asli masih. Nah, dan mimbar kita juga itu ndak akan bergerak masih seperti biasa masih itulah dia masih itu. Karena asal ini nih masjid ini istilahnya dari orang hibah orang. Orang itu ndak punya anak. Orang Manang. Nah, itu adalah Sarip dia itu orangnya. Orang ndak punya anak. Jadi kalau kita habiskan itu apalah untuknya ke depan. Nah, inilah yang pikiran saya yang betul-betul yang saya pernah saya dapati. Nah, jadi itulah yang kami tahankan sedapat mungkin yang kami tahankan. Oleh karena orang bernama Kuda Ali, orang yang terpoen di desa Jeruju Besar, orang tidak punya anak, diwakafkan pada rumah yang diwakafkan ini. Nah, inilah dia menjadi masjid. Jadi dalam tahun sejarahnya kami tidak dapat tahu, kalau dalam itu insya Allah kami tahu memang dalam di situlah dia. Telah memegang pada waktu itu sempat itu datuk saya pun pernah, datuk mertua saya. Nah, itulah yang cerita kepada saya sejarahnya bahwa betul-betul orang Manang, orang yang tak punya anak, betul-betul menghibahkan. Iya betul. Nah, kalau beduk itu ada 3 potongan. Jadi 3 potongan beduk itu ke
Masjid Jami di seberang itu adalah pokoknya yang tengah di sini, yang ujung di Tanjung Saleh. Yekmat punya. Nah, itulah dia. Ada 3 yang punya sejarah. Dan satu lagi awalnya berdiri sini ini ada istilah berkelang-kelang, ada istilahnya 1 minggu di sini dikerjakan dan dilaksanakan 1 minggu ke Tanjung. Nah, karena umatnya waktu itu ya tidak memadai gitu. Nah, pada itulah sejarahnya cukup tuanya di situlah yang saya tahulah, itu yang saya pernah saya dapatkan kepada dari yang orang tua bercerita kepada saya. Nah, gitu. Jadi itulah saya membuktikan pada waktu itu dia mengatakan bekas rumah. Saya naik di atas nih, lihat pedongkoknya itu memang ada bekas tebuk-tebuk bekas rumah memang betul-betul. Nah, itulah dia. Nah, ini karena kena bungkus saya kalau anu itu nampak. Nah, itulah. Jadi kalau mudah-mudahan saya ini pernah gak juga datang dari Brunei Darussalam tuh pernah ini lantai ini mau dirombak. Saya tidak mau karena saya menghitungkan ini kayu ulin. Jadi cukup langka. Saya lihat pun kenangkan di Masjid Jami juga tidak akan bergerak gak demi lantainya gitu ulin. Nah, itulah kita cukup kita pertahankan juga di sini. Nah, ini kan kayu ulin. Nah, di sinilah kami yang tidak mau. Itulah kami cukup pertahankan di situlah. Dan satu pun dan Jumaat itu memang lentingan Jumaat itu memang cukup memang minta dipertahankan gitu. Nah, cuman kita dari HP kemarin dulu kan tiangnya 4. Tiangnya 4, jadi kan 4 sahabat katanya kan. Jadi karena ketua kemarin tuh Saudara Muhammad Yunus diubahnya jadi 2. Alasannya karena Allah dengan Muhammad jadi 2. Jadilah 2. Dari pergeseran ini dari 4 tiang ke jadi 2 itu gesernya ke arah kanan itu sekitar 3 meter, 7 meter. Dari pinggir tepi ini ke kanan ke kiri itu 7 meter. Kalau dia ditetapkan ini kan otomatis pinggir yang paling sana itu habis ke parit. Makanya ini tetap asal Mas. Yang belum dipotong ini 2 inilah. Yang asal yang paling panjang. Kalau yang 2 udah dipotong lah. Kalau dinding udah agak berubah dah. Tapi kalau insya Allah di atas sudah mulai balik asal. Cuman kurang sedikit. Kalau dulu agak lonjong atapnya, nah, cuman kan gini sekarang agak rendah, tapi udah kembali ke asal. Kalau dinding ya kita ya mungkin mau kembali ke asal itu susah Bu. Ini apa bahannya kan memang dulu istilahnya kalau bahannya itu kayu ulin atau kayu belian kan. Nah, kalau sekarang kan udah ada. Nah, jadi mudah-mudahanlah anak cucu kita nanti dapat mempertahankan masjid ini sampai akhir zaman nanti. Seiring berjalannya waktu, renovasi terus dilakukan di masjid bernilai sejarah ini. Setelah direnovasi, masjid menjadi semakin bagus, menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan warga, terutama warga sekitar. Masjid menjadi masjid kebanggaan warga di sekitar kawasan tersebut. Tak hanya sebagai tempat beribadah, masjid juga menjadi tempat warga melakukan sejumlah kegiatan bernuansa keagamaan. Bangunan masjid lama hingga kini juga masih difungsikan
Tetapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, kegiatan juga hanya dilakukan secara terbatas. Alhamdulillah kita juga hari itu dengan TPA dan juga ada ngajarkan ngaji, termasuk saya juga ada ngajarkan ngaji kepada anak-anak. Tapi di sore hari selepas ba'da asar, setelah maghrib, kalau ada masih anak murid yang masih belum ngaji gitu, karena tidak kecukupan waktu. Iya, betul itu. Untuk sejarah anak-anak cucu kita nanti. Bahwa ini masjid, bentuk masjid tua. Tidak seperti yang bangunan megah seperti yang sekarang ini. Oh, emang kita beritahukan kepada anak-anak kita, terutama pada remaja-remaja, pertahankanlah kebudayaan kita di desa ataupun di kampung, terutama di masjid kita seperti ini. Jangan mudah terpengaruh dengan bangunan-bangunan megah. Apa enggak guna kalau bangunan megah, masjid besar, tapi jamaah kurang. Kecuali di kota memang sesuai. Karena kita di kampung, ya pertahankanlah seperti ini. Masjid tua di Desa Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kuburaya ini menjadi bukti bagaimana perkembangan Islam di wilayah pesisir yang saat ini secara administratif berada di wilayah Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Masyarakat setempat berharap kepedulian pemerintah Kabupaten Kuburaya agar masjid yang berusia 1 abad lebih tersebut ditetapkan menjadi cagar budaya. Kalau masjid ini saat ini kondisinya memang masih sangat masih klasik ya, dengan kondisi yang memang masih natural bangunannya. Kemudian juga tidak ada yang dirubah-rubah masih. Nah, termasuk juga bentuknya masih sangat natural, bahkan dicat juga tidak. Jadi memang masih alami, bahan dasarnya masih seperti itu. Nah, kalau untuk yang lainnya juga tidak ada juga yang masih diubah-ubah bangunannya maupun desain dan lain-lainnya. Kemarin juga sudah kita sampaikan, jadi ada beberapa di Desa Jeruju Besar ini kita jadikan sebagai cagar budaya. Nah, kemarin juga sudah ada yang sudah ada juga dari dinas, cuma untuk tindak lanjutnya juga belum ada sampai sekarang. Ada beberapa tempat termasuklah Masjid Jamiatul Muslimin ini, kemudian ada makam Habib Muhammad itu yang sudah kita usulkan untuk menjadi cagar budaya. Kemudian ada lagi makam Syekh itu di Tanjung Darat itu yang memang masih sangat masih sangat natural tempatnya, yang memang itu menjadi tempat sejarah juga di Desa Jeruju Besar. Nah, ini juga menjadi menjadi suatu hal yang sangat positif dan sangat baik untuk kita jadikan sebagai cagar budaya yang ada di Desa Jeruju Besar, karena Jeruju Besar ini adalah salah satu desa wisata ya, salah satu desa wisata terbaik tahun 2023, yang mana kita mengikuti anugerah desa wisata, yang mana salah satu ini adalah kriteria penilaiannya adalah tentang cagar budaya. Nah, ini juga salah satu item yang juga mengangkat nama Desa Jeruju Besar. Pesan kepada masyarakat seluruhnya, khususnya masyarakat Desa Jeruju Besar, nah cagar budaya ini harus kita jaga karena ini adalah peninggalan sejarah kita. Nah, apalagi ini merupakan suatu desa wisata
Nah, desa wisata Jeruju Besar yang menjadi desa wisata yang sudah berkelas dunia kemarin mengikuti anugerah desa wisata. Nah, ini ada menjadi suatu momentum bagi kita untuk memajukan dan melestarikan dan bahkan memang harus dijaga cagar budaya dan seni budaya yang ada di desa Jeruju Besar. Meski kini masjid telah memiliki bangunan masjid yang baru, namun keberadaan masjid dan cerita di baliknya memiliki nilai sejarah dan keunikan tersendiri. Sehingga patut diperhatikan pemerintah Kuburaya. Jika masjid ini dapat dilestarikan, tentu akan bisa menjadi tempat belajar yang baik bagi generasi yang akan datang. Yang masih asli itu tiangnya ada dua buah tiang tuh. Bahan-bahan di atas itu juga masih ada yang terbungkus, termasuk lantainya, lantai masih asli, dan mimbar di depan tuh masih asli. Alhamdulillah memang seperti ini, karena tidak dirubah dari posisi atas sampai bawah itu tidak dirubah. Cuma kita renovasi dari dinding aja. Yang dulunya dindingnya papan, sekarang kita ganti dengan semen, kaca. Posisi bentuk itu masih asal, masih asli, masih dari dulu. Lebih kurang masjid jami lah bentuk itu, sama dengan masjid jami. Itu masih asli, asal masih. Baik pun kubah, karena itu ada bintang lambang itu, bintang bulan masih asli itu. Untuk sementara ini, karena pengurus ketua masjid kita orang asal di sini, kita masih mempertahankan gaya macam ini, masih mempertahankan bentuk macam ini, baik pun dari bentuk maupun bangunannya. Karena sudah beberapa kali ada bantuan, kita masih musyawarah untuk mempertahankan seperti ini. Jadi gini, kami ini sebagai generasi penerus. Jadi kami ini hanya sekedar inilah yang demi kemampuan kami dengan keadaan yang saya kerjakan pada hari ini, mulai saat yang saya pegang, karena seadanya inilah dia yang kami kerjakan. Karena dalam tentang masjid ini, tanpa dari umat, kalau tanpa dari umat kami tak akan bisa bergerak kalau di masjid ini. Karena umatlah yang untuk mendukung kami.